Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Perkenalkan, saya Indri Susanti, CGP Angkatan 10, kelas 181B Kabupaten Pasuruan. Pada video demonstrasi kontekstual kali ini menyajikan tentang video penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan menyangkut tentang budaya positif di sekolah saya. Sekedar mengingatkan kembali bahwasanya segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat 3 langkah dalam segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas didasarkan pada prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser dari identitas gagal ke identitas sukses. Langkah yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Dan yang kedua yaitu guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Dan yang ketiga yaitu dengan mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Tahap yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Pada tahap ini murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga murid mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Baik, kita simak kasus yang pertama yaitu ada murid saya yang bernama Rizky, yang mana Rizky ini sering kali terlambat ke sekolah beberapa hari ini. Akibatnya ia sering kali ketinggalan pelajaran. Berikut ini adalah penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah Rizky. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, Rizky, silakan duduk. Oke, Rizky, ini tadi menurut guru-guru yang piket, Rizky katanya sering terlambat. Betul apa tidak? Betul Bu. Betul. Menurut ingatannya Rizky, kira-kira Rizky sudah berapa kali ya terlambat? 4 kali. Sudah 4 kali, lumayan ya. Menurut Rizky, terlambat itu salah apa buat? Salah Bu. Kesalahan ya. Oke, tiap orang pasti pernah melakukan kesalahan ya. Yang terpenting bagaimana kita berjanji untuk tidak melakukan kesalahan, dan mungkin juga ada pelajaran yang dapat kita ambil dari kesalahan yang kita perbuat. Nah, sekarang kita akan bersama-sama mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Rizky bersama-sama. Setuju? Setuju. Oke. Nah, sebelumnya Bu Guru ingin tahu kira-kira Rizky itu terlambat itu pasti ada alasannya kan ya? Untuk muru-muru terlambat begitu, niat terlambat begitu tidak ada ya? Oh, tidak ada, pasti ada alasannya. Kenapa Le kok sering terlambat begitu Le? Sering begadang Bu. Begadang. Begadang itu ngapain? Apa yang dilakukan Rizky kok ikut begadang? Apa Rizky bekerja? Boten. Oh, boten. Kenapa? Main game online. Main game online. Dengan siapa aja? Dengan kawan-kawan. Dengan kawan-kawan. Waduh. Main apa nih? Main game Free Fire. Waduh, Free Fire. Memang main game itu seru sekali ya. Tetapi seharusnya kita harus bagaimana? Harus Mengontrol. Bagus sekali, mengontrol diri ya. Rizky tahu kan ya, kita punya keyakinan kelas ya. Menurut Rizky, terlambat datang ke sekolah itu sudah sesuai apa tidak dengan keyakinan kelas kita? Tidak sesuai. Tidak sesuai. Kira-kira keyakinan kelas yang mana yang menurut Rizky tidak sesuai? Datang sekolah terlambat Bu. Iya. Menurut Rizky berarti tidak sesuainya dengan yang mana? Apakah dengan harus menghargai, apakah disiplin atau tolong menolong, yang mana yang tidak sesuai? Disiplin Bu. Yang disiplin ya, tentunya disiplin itu berarti harus bagaimana? Harus datang sekolah
salah satunya harus datang sekolah dengan tepat waktu. Oke, menurut Rizky ya disiplin tadi ya yang tidak sesuai. Menurut Rizky disiplin itu penting apa tidak? Penting Bu. Penting. Mengapa kok penting nih? Karena biar tidak ketinggalan mata pelajaran. Oh, tidak tertinggal pelajaran. Selain itu juga agar Kan datang tidak terlambat Bu. tidak terlambat lagi. Betul memang yang dikatakan Rizky ya. Berarti dengan disiplin tentunya kita bisa lebih menghargai waktu, menghargai orang lain. Kemudian yang dikatakan tadi Rizky juga sudah betul, hebat sekali. Sudah tahu agar tidak tertinggal pelajaran atau tugas-tugas yang diberikan. Agar tugasnya juga tidak menumpuk-numpuk begitu ya. Ya Bu, saya minta maaf, saya tidak akan terlambat lagi. Ya, baik, Rizky sudah menunjukkan sikap yang baik, sudah minta maaf. Nah, kemudian bagaimana ini solusinya agar Rizky tidak sering terlambat lagi ke sekolah? Bagaimana? Meminta dibangunin Ibu, Bangunkan ibu, memakai alarm terus ada lagi sudah lebih awal. tidur Lebih awal. lebih awal. Kira-kira jam berapa ya? Jam 9. Jam 9. Serius ya? Oke. Baik, kita sudah menemukan solusi hari ini ya. Dari Rizky sendiri tentunya tepati begitu ya? Oke. Karena tadi Rizky sudah mengatakan, oh disiplin juga betul. Rizky juga mengatakan bahwa disiplin itu manfaatnya sangat besar. Oke. Dibantu tidur lebih awal. Terus apa tadi? Dibantu alarm dan Dibangunin Ibu. bangunkan ibu. Oke, semangat ya. Mulai nanti malam diterapkan agar tidak terlambat lagi ke sekolah. Semangat terus ya Rizky ya. Sehat-sehat selalu. Oke, Rizky sekarang boleh kembali ke kelas. Silakan. Terima kasih Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Ramadan, kelas 6 SD Kodok. Saya senang sekali diskusi dengan Bu Guru untuk menemukan solusi dari kesalahan yang saya lakukan. Saya tidak akan begadang lagi agar tidak terlambat datang ke sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya di kasus yang kedua, ini ada Safa yang tidak terima dipanggil dengan nama orang tua oleh adik kelasnya karena dituduh melempar sepatunya di luar kelas. Safa marah dan balik memanggil nama orang tua dari adik kelasnya tersebut. Berikut ini skenario penyelesaian permasalahan Safa dengan penerapan segitiga restitusi. Selamat siang Safa. Siang. Iya. Safa tahu apa tidak kenapa kok dipanggil ke sini Safa? Tidak tahu. Tidak tahu. Oke, tidak tahu. Tadi sepertinya kata teman-temannya Safa tadi bertengkar dengan Anissa ya? Oh iya. Betul? Iya, bertengkar dengan Anissa itu karena apa Safa? Karena saya kan tadi main volley sama teman-teman, terus dituduh nendang-nendang sepatunya Anissa Bu. Terus saya itu dipanggil nama orang tuanya gitu. Dipanggil nama orang tuanya Safa? Nih, Oh, padahal tadi yang menendang sepatunya Anissa siapa? anak kelas 5 Bu. Oh, anak kelas 5. Iya. Jadi tadi ceritanya Safa dituduh Anissa nendang sepatu. Kemudian Anissa manggil-manggil Safa dengan nama orang tua. Kemudian yang dilakukan Safa apa? Membalas nama orang tuanya juga. Oh, balas juga, membalas dengan manggil Anissa dengan nama orang tuanya. Wah, iya. Menurut Safa, kira-kira kalau misalnya Safa memanggil nama teman atau adik kelas ya Anissa ya, dengan nama orang tua itu, menurut Safa salah apa? Salah. Salah, oke. Salah ya. Seharusnya bagaimana? Tidak boleh panggil-panggil Panggil nama orang tua. Iya. Baik. Ya. Memang tidak ada orang yang sempurna ya.
Mungkin setiap orang itu bisa melakukan kesalahan, gitu juga. Mungkin bu guru juga bisa melakukan kesalahannya. Nah, menurut Safa, keyakinan kelas apa yang tidak sesuai dengan buatan Safa tadi yang panggil Anissa dengan nama orang tua tadi? Saling menghormati. Saling menghormati. Menurut Safa penting tidak saling menghormati? Penting ya. Jadi kita harus dengan teman yang lain, dengan siapapun ya, bukan hanya dengan teman, dengan orang tua atau dengan tetangga atau dimanapun, itu harus saling menghormati sebetulnya ya. Nah, jadi alasannya Safa tadi panggil nama orang tuanya Anissa itu karena apa? Karena itu tuh nendang sepatunya gitu. Iya, terus dipanggil juga ya. Jadi kita kalau misalnya dipanggil nama orang tua itu kira-kira bagaimana perasaannya? Sakit tuh di hati. Di hatinya sakit. Sakitnya tuh di sini ya. Tidak terima begitu ya. Nah, tadi kan katanya Safa tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita, yaitu saling menghormati atau menghargai orang lain. Kemudian menurut Safa bagaimana kira-kira Safa memperbaiki permasalahan dengan Anissa tadi? Meminta maaf kepada Anissa. Dengan minta maaf kepada Anissa, betul? Yakin? Ikhlas? Ikhlas. Nggih. Kemudian apa lagi? Tidak akan mengulanginya lagi. Bagus sekali, Safa sudah menemukan solusinya ya. Jadi misalnya kalau kejadian seperti itu terjadi lagi, menurut Safa harus bagaimana? Belajar bersabar. Oke, belajar bersabar ya. Jadi Safa juga kebetulan ketua kelas ya. Jadi kalau ada teman-temannya terjadi permasalahan yang sama seperti itu, Safa bisa bantu mengingatkan ya. Iya, siap. Terima kasih. Jadi kita sudah menemukan solusinya. Nanti Safa bisa apa tadi? Minta maaf kepada Anissa, dan juga nanti berarti kalau ada permasalahan yang sama harus mengingatkan. Ya, tentunya dengan sabar ya. Oke, semangat ya Safa. Oke, Safa boleh kembali ke kelas. Silakan. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulana Safa Titia dari kelas 6 STM Proto. Saya senang sekali berdiskusi dengan Bu Guru untuk belajar mengendalikan emosi saya karena perilaku adik kelas saya. Saya harus belajar lebih bersabar dan menghormati teman-teman di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip, sekali tek lah. Demikianlah video penerapan dari segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan di sekolah saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.